Shalom. Shalom. Yes. Puji Tuhan. Mana tangan-tangan yang berkata Tuhan? Yes. Haleluya. Oke, kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Kau telah pelihara kami Tuhan seminggu ini Tuhan. Kau telah memberkati kami, menjaga dan menyertai kami Tuhan. Saatnya kami ini Tuhan berkumpul Tuhan di tempat ini untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Bukan karena rutinitas Tuhan, tapi kami datang untuk dengan penuh kerinduan Tuhan, untuk mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pukul setiap kami hari ini Tuhan yang kuasa dan pimpin ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Kami percaya Tuhan, kami yang datang dengan penuh kerinduan, Tuhan akan jamah kami terus. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur pada Haleluya. Katakan bukan dari mana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Katakan bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak
kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesa-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau beri. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesa-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Yesus
Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Jadilah padaku seperti yang kau ingin jadikan. Jadilah padaku seperti yang kau ingin jadikan. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Pujian syukur bagimu, kau hari dalam hidupku ini. Ku datang sungguh di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku aja. Pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sungguh di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah.
sungguh bahagia dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Semangat ya, saudara. Malam ini kita akan memuji nama Tuhan yang gembira sekali, dan saudara dan saya mesti gembira karena malam ini kita memuji nama Tuhan Yesus. Ya. Percaya kepada Tuhan, ku berbangsa kepadanya. Siang malam ku dengan Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan cegah menghadapi semua musuh. Di selalu
kepada Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berkata kepada-Nya. Pelindungku, dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, kelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, kelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ya, saudara-saudara yang di belakang, kita akan praktekkan lagu ini, lagu pujian yang sangat gembira bagi saya ya. Jadi, pas kiri kanannya ada Tuhan begini. Bagi saya, sekeliling ada Tuhan. Karena mau tanya sama saudara, saudara merasa takut gak sekarang? Tidak. Gak ada kan? Karena Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Yes. Tetap semangat. Yuk kita pujian lagi. Ku berbahagia. Amin. Hey, haleluya. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Amin. Ciptaan baru, Roh Kudus. Ku berbahagia, sungguh berbahagia. Amin. Yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, yakin teguh. Yesus juru selamat kita. Yesus abadi, kepunyaanku.
Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sebentar kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Saya persilakan saudara untuk duduk. Terima kasih Tuhan. Yesus. Bapa, sebentar Tuhan, kami akan mendapat sebagian dari firman-Mu Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan, biarlah hamba-Mu, Engkau kebungkus dengan kuasa dalam-Mu ya Tuhan. Apa yang disampaikan kembali ya Tuhan, biarlah berdasarkan dari hati-Mu Tuhan dan pikiran-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan, itu melengkapi hati kami. Dan biarlah Tuhan, dan firman-Mu yang Kau tabur melalui hamba-Mu Tuhan, itu kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami duduk dan mendengar seperti murid-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kekuatan hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teduhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi hidupku. Kekuatan hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu di dalam hati. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang tak pernah berubah. Kekuatan hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu di dalam hati. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu di dalam hati. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang tak pernah berubah. Kekuatan hidupku, ku dapat di dalam-Mu.
dulu saudara. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu menemani. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang pernah sembuhkan. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu menemani hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang pernah kami percaya bukan karena melihat, tapi karena firman-Mu yang tidak pernah berubah. Firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan berfirman, berbicaralah Allah Roh Kudus pakai hamba-Mu, sampaikan pesan-pesan. Karena kami mau berjalan dalam tuntunan, kami mau berjalan dalam bimbingan dan arahan-Mu Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa firman-Mu. Firman-Mu kekuatan di dalam hidup kami. Firman-Mu yang selalu menuntun langkah-langkah hidup kami. Kami bersyukur Bapa. Berbicaralah Allah Roh Kudus, sampaikan pesan sesantun isi hati itu. Hamba-Mu tanyakan semua pengetahuan hamba. Aku percaya Tuhan yang ambil alih mengurapi kami semua di tempat ini. Kuduskan tahirkan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu boleh merema dalam hidup kami. Firman-Mu boleh menguatkan, menghibur, menolong kami. Dan firman-Mu boleh selalu nyata dalam hidup kami Bapa. Karena firman itu adalah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang berbicara bagi setiap kami. Kami buka mata hati kami Bapa. Kami buka hati kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Seperti pujian, kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Kekuatan kami hanya di dalam firman-Mu. Kami bersyukur Bapa. Kami bangga menjadi alat kepunyaan, jadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih. Ambil alih sekali lagi Roh Kudus, ruangan tempat ini, ruang hati kami. Bahkan anak-anak-Mu yang mengikuti live streaming, yang mendengarkan firman, dilawat, dijamah, dipulihkan, diberkati oleh kebenaran firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Lalu yang percaya sama-sama mau katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak kita yang ada di tempat ini, saya percaya hadirat Tuhan hadir di tempat ini. Amin saudara. Dari awal kita memuji menyembah Tuhan, saya merasakan hadirat Allah yang melawat, yang menjamah setiap hidup kita anak-anak Tuhan. Mari kita baca dalam Roma 12 ayat 11 sampai 12. Roma 12 ayat 11 sampai 12. Saudara, ini pesan Tuhan, saudara boleh pegang dalam hidup saudara. Di akhir zaman ini kita melihat semakin hari semakin dunia ini saudara, kita boleh melihat banyak goncangan terjadi, tapi kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Seperti pujian yang mengatakan, kiri kananku ada Tuhan. Ada amin saudara. Bahkan di sekelilingku ada Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya katakan amin. Kita percaya cuma satu hal yang Tuhan katakan malam hari ini. Nak, sampaikan
bagi umatku untuk selalu berjaga-jaga, menjaga api Roh Kudus, kata Tuhan, agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Jangan kendor, kata Tuhan Yesus. Jangan padam roh kita. Tapi saya percaya malam hari ini setiap kita boleh memiliki roh yang menyala-nyala. Ada amin saudara? Yuk kita baca 2-3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. 12 kita baca. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Puji nama Tuhan saudara. Kembali ke ayat yang ke-11, kita melihat ya saudara, ini firman Tuhan. Ini Tuhan berfirman buat saudara dan saya di tempat ini. Tuhan katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Tuhan gak mau kita sebagai anak-anak Tuhan kerajinan kita kendor. Kita mulai malas-malas, malas beribadah, malas ke gereja, malas melayani, malas berdoa. Tuhan gak mau itu. Oleh sebab itu hari ini Tuhan katakan, nah teruslah, biarlah rohmu menyala-nyala dan terus maju di dalam aku, kata Tuhan. Layanilah aku. Ada amin saudara? Jangan kerajinanmu kendor, jangan padamkan rohmu, kata Tuhan. Jangan padamkan. Roh yang ada di dalam kita, kita percaya lebih besar dari apa yang ada di dalam dunia ini. Amin. Kalau kita padam rohnya saudara, iblis akan menginjak-injak kita. Iblis akan membuat kita malas. Malas apa? Beribadah, malas berdoa. Semuanya kita melakukannya malas saudara. Makanya itu artinya kita dalam kemerosotan rohani kita, kemerosotan iman kita. Hati-hati, kalau saudara udah malas berdoa, itu berarti saudara sedang mengalami kekendoran dalam rohani saudara. Malas ya saudara. Tapi firman Tuhan katakan, anak-anak Tuhan, biarlah rohnya harus menyala-nyala. Ada amin saudara? Katakan kiri kananmu, rohmu menyala-nyala. Roh aku menyala-nyala. Ada amin? Ini tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Hadir. Luar biasa. Saudara, sering kali tanpa kita sadari, kita tidak pernah melihat, menguji apa yang Tuhan sudah firmankan dalam hidup kita. Ketika saudara, jangan sampai ketika kita ada masalah, saat kita diberkati sama Tuhan, bahkan saat kita mengalami sakit, penyakit, persoalan, saudara, kita mulai api Roh Kudus yang ada dalam kita itu mulai padam. Kenapa saudara? Fokus kita, pikiran kita itu hanya tertuju pada masalah yang kita hadapi, tertuju pada berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Kita tertuju hanya kepada sakit penyakit yang kita alami. Namun hari ini saudara dengar baik-baik, Tuhan berfirman buat saudara dan saya. Tuhan katakan, nah, sesibuk apapun, jangan kau sibuk dengan berkat yang Tuhan berikan. Berkat Tuhan sudah beri, tapi kita jangan sibuk, lupakan Tuhan. Kita percaya saat kita sibuk dengan berkat-berkat Tuhan, kita mulai kendor melayani, kita kendor beribadah, kita kendor berdoa. Tapi sesibuk apapun, mari jangan kendor, kata Tuhan. Kadang kita bukan hanya menerima berkat, ketika kita punya masalah, fokus kita, pikiran kita itu hanya kepada masalah yang kita hadapi. Dengar baik-baik, saya sangat terberkati. Masalah adalah emasnya Allah untuk saudara dan saya menjadi orang-orang yang bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Dia. Proses membuat kita menjadi lebih dewasa dan kita mengalami Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Hari ini anak-anak Tuhan, mari firman Tuhan ingatkan, janganlah kerajinanmu, jangan padamkan rohmu, anak-anak Tuhan. Dulu melayani, sekarang melayani. Amin. Dulu rajin berdoa, sekarang lebih rajin lagi berdoa. Dulu suka beribadah, sekarang lebih rajin lagi beribadah. Dulu saudara mengatakan, Tuhan, aku cinta Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Tapi sekarang mulai kendor. Justru saudara, ketika dulu saya mengatakan, Tuhan, saya mencintai Engkau. Dan hari ini saya mau katakan bagi saudara, dulu saya cinta Tuhan, sekarang saya mau lebih lagi cinta akan Tuhan. Ada amin saudara? Katakan bersama saya, sekarang saya mau lebih lagi cinta Tuhan. Amin. Kita membuktikan dalam hidup kita. Jangan lemah anak-anak Tuhan, jangan kita memiliki roh yang lemah. Jangan lengah. Ya.
Dua hal ini selalu ada dalam hidup kita. Satu, lemah. Kita nggak punya kekuatan. Dua, lengah. Ya, hati-hati anak-anak Tuhan. Jangan lengah, karena kedatangan Tuhan semakin dekat. Tanda-tanda zaman kita sudah lihat, saudara. Wahyu itu sedang digenapi. Kalau saudara suka baca Alkitab, tanda zaman sudah mulai digenapi. Tapi firman Tuhan ingatkan buat saudara dan saya. Tuhan katakan, nah, terus berjaga-jaga. Jaga api Roh Kudus. Biarlah terus jangan kau padamkan. Terus menyala. Terus pelihara di dalam hidupmu. Dan Tuhan katakan, mari terus bangkit. Uji dirimu. Uji diri kita. Uji hidup saudara dan saya. Apakah saudara saat ini memiliki api yang menyala-nyala, atau mulai kendor, atau mulai menurun, atau padam? Dengar baik-baik. Saat api Roh Kudus menyala dalam hidup kita, dengar baik-baik. Ini yang Tuhan taruh buat saudara dan saya. Maka karya Tuhan itu dahsyat. Amin. Amin. Karya Tuhan itu nyata dalam hidup saudara dan saya yang percaya, katakan. Amin. Dengan baik-baik. Ada orang-orang yang lemah jadi kuat. Yes, benar. Kalau kita punya roh yang menyala-nyala, kita punya masalah bergumul, kita tidak lemah, kita kuat karena kita punya roh Tuhan yang ada dalam kita, itu lebih besar. Roh yang menyala-nyala dalam hidup kita. Bahkan saudara, orang yang memiliki roh yang menyala-nyala, dulunya pemarah, tapi sekarang udah berubah. Bukan jadi pemarah saudara, tapi peramah. Sabar, penuh kesabaran. Ada masalah sekebetulan sedikit, wah ngomelnya, ngambeknya nomor 1. Hati-hati, berarti rohmu padam. Kalau rohmu menyala-nyala, engkau punya kesabaran. Amin. Amin. Orang yang punya kesabaran itu bisa bertahan dalam segala ujian, dalam segala masalah, dalam setiap apapun perkataan yang menyinggung perasaan kita. Orang yang bersabar itu yang punya rohnya menyala-nyala, dia nggak akan kepancing, nggak akan emosinya yang meledak. Hati-hati. Jangan saudara berpikir, wah saudara marah, emosi meledak, itu saudara tetap roh saudara lagi menyala-nyala nih. Itu rohnya yang menyala atau daging yang menyala? Jiwa ya. Hati-hati. Orang yang memiliki roh Tuhan di dalam hidupnya, dulunya pemarah, tapi sekarang berubah jadi orang yang sabar. Katakan yuk, saya orang yang sabar. Amin. Bahkan orang yang punya roh yang menyala-nyala, dulu hidupnya gak berguna, hidupnya tidak bermanfaat. Tapi saat ini ketika dia memiliki roh yang menyala-nyala, hidupnya jadi berguna bagi banyak orang, menjadi berkat buat banyak orang. Ada amin saudara? Bahkan orang yang penakut sekalipun saudara, wow luar biasa, saudara jadi pemberani. Amin. Amin. Katakan, saya tidak penakut, Saya tidak penakut. saya pemberani. Saya pemberani. Karena saya memiliki roh yang menyala-nyala. Amin. Bukan hanya itu saudara, dengar baik-baik. Orang yang hidup di dalam dosa sekalipun, tapi kalau punya roh yang menyala-nyala, dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Ada amin? Amin. Bertobat dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Ya. Dia sungguh-sungguh, saya mau bertobat Tuhan. Tidak mau setengah-setengah rugi. Yes. Tapi dia bertobat, Tuhan saya mau boleh memiliki hidup yang menyala-nyala di dalam Engkau. Dengar baik-baik anak-anak Tuhan. Ketika roh kita menyala-nyala, ada perubahan dalam hidup kita. Yes. Amin. Amin. Kenapa? Karena di dalam diri kita itu ada Roh Kudus, ada api Tuhan. Api Roh Kudus dalam hidup kita yang memimpin, mengarahkan, membimbing, menuntun. Bahkan menegur saat kita melakukan hal dosa apapun, itu Roh Kudus ingatkan, nak jangan ngambek, jangan marah. Apa yang kamu permasalahkan? Ya kan? Jangan berbuat dosa, ini dosa loh. Hati-hati, Tuhan suka ingatkan. Jadi kalau ada Roh Kudus, api Roh Kudus dalam hidup kita, saudara menjadi orang-orang yang berubah. Amin. Amin. Katakan bersama saya menjadi orang-orang yang berubah. Saya menjadi orang yang berubah. Ada perubahan yang luar biasa di dalam hidup saudara. Amin saudara. Amin. Kita harus menjadi orang-orang yang berubah di dalam Tuhan. Apa yang berubah? Bu, karakternya.
Karena hidup kita sudah beda lagi. Hidupku bukan aku lagi, tapi siapa yang tinggal di dalam aku? Yesus Kristus yang tinggal di dalam aku. Gak sama lagi seperti pujian tadi. Bukan dengan barang fana. Tuhan sudah menebus setiap dosa kesalahan kita. Tuhan mengubahkan hidup saudara dan saya. Kita gak sama lagi. Manusia lama kita itu sudah dikuburkan bersama darah Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Oleh sebab itu kita percaya anak-anak Tuhan di tempat ini, orang-orang yang punya roh Allah, hidupku bukan aku lagi tapi Yesus yang tinggal di dalam aku, pasti hidupnya berubah. Ada amin? Kalau saudara menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya yang gak berubah, bagaimana firman Tuhan ini? Hidupku bukan aku lagi tapi Yesus yang tinggal di dalam aku. Tapi kalau Anda dan saya masih menghidupi manusia lama dalam hidupmu, hidupku bukan aku lagi tapi siapa? Yesus. Kalau itu yang sudah berubah. Kalau yang belum berubah, nah itu ngambek, siapa yang menguasai? Iblis. Emosi, siapa yang menguasai? Melakukan dosa, siapa yang menguasai? Hati-hati. Kalau kita padam roh kita, iblis menginjak-injak kita. Sebaliknya, kalau kita punya roh yang menyala-nyala, iblis diinjak sama kita. Ada amin? Amin. Itulah kada puasa. Karya Tuhan bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Makanya kalau ada roh Allah di dalam aku lebih besar. Hidupku bukan aku lagi tapi Yesus yang tinggal di dalam aku. Saudara menjadi orang percaya, ada perubahan dalam hidupmu. Karaktermu, perkataanmu, tingkah lakumu, perbuatanmu hidup di dalam perkenanan Tuhan. Saudara akan menjadi orang-orang yang bertumbuh, berakar, berbuah lebat. Semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Tidak menjadi anak-anak kecil lagi, tapi menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Saudara, kita uji diri kita. Kita orang dewasa di dalam Tuhan atau tidak? Bisa kelihatan dari mana? Dari buahnya. Ini pohon pepaya, kita bisa tahu ini pohon pepaya dari apanya? Buahnya. Ini pohon mangga, saya bisa melihat ini pohon mangga. Saya bisa melihat dari apanya? Buahnya. Begitupun hidup saudara dan saya, kita bisa dilihat dari apa? Buahnya. Kita sudah berubah. Apakah kita memiliki roh Allah yang menyala-nyala di dalam kita, atau kita padam, atau kita mati kendor? Uji diri kita. Sebab itu anak-anak Tuhan, mari di akhir zaman ini kita mau bersama-sama, anak-anak Tuhan di GKKI Penabur Benih, kita mau sama-sama bangkit. Amin. Kita mau sama-sama menjaga api Roh Kudus yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kita sama-sama mau pelihara api Roh Kudus, supaya kita memiliki roh yang menyala-nyala terus di dalam Tuhan. Amin, saudara. Saat api Roh Kudus menyala-nyala, saudara dan saya akan melihat kemuliaan Tuhan itu akan nyata dalam hidupmu. Amin, saudara. Sama saya mau katakan, saya akan melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup saya. Amin. Sama-sama kita katakan, saat api Roh Kudus menyala di dalam hidup saudara dan saya akan melihat kemuliaan Tuhan itu nyata. Makanya jangan takut. Saya percaya saat rohmu menyala-nyala, dengar baik-baik, bukan hanya kemuliaan Tuhan yang nyata, tapi anugerah kasih karunia itu akan melimpah di dalam hidup saudara-saudara dan saya di tempat ini. Yang percaya bersama saya katakan amin. Kenapa? Karena kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Bukan kita yang bekerja. Bukan pakai kehidupan, pikiran, kekuatan, tapi kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Makanya kita mengalami kemuliaan Tuhan. Makanya kita mengalami anugerah kasih kemurahan Tuhan di dalam hidup kita, mengalami kasih karunia yang melimpah di dalam hidup kita. Itu bukan karena kita, tapi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita memiliki roh yang menyalanya. Bahkan saudara dan saya, saudara akan dipakai Tuhan dahsyat di dalam kemuliaan Tuhan di akhir zaman ini. Ada amin, saudara? Kita, saudara dan saya menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Seberapa banyak yang mau dipercaya oleh Tuhan? Angkat tangannya. Kita bukan hanya percaya pada Tuhan Yesus, tapi kita mau menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Bagaimana saya menjadi orang yang dipercaya Tuhan? Ayo saudara, kita maju melayani Tuhan.
Hidup menjadi berkat dimanapun kita berada. Hidup menjadi kesaksian, membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan, memberi kekuatan bagi mereka. Oleh sebab itu saudara, kita percaya ketika kita memiliki yang menyala-nyala, saudara akan dibangkitkan. Amin. Amin. Katakan bersama saya dibangkitkan. Saya dibangkitkan. Saya dibangun. Saya dibangun. Saya dipakai Tuhan. Saya diberkati. Saya diselamatkan. Saya dipulihkan Tuhan. Amin saudara. Amin. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah sebutkan. Saya percaya kita akan alami keselamatan yang dari Tuhan. Karena kita ditebus bukan dengan barang yang fana. Oleh apa? Kuasa darah Tuhan Yesus. Kita sudah diselamatkan. Luar biasa. Kita hargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita mau menghargai cinta Tuhan buat saudara dan saya. Oleh sebab itu kita jangan kendor, jangan padam. Miliki roh yang terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Saya teringat ketika saya mau menyampaikan ini, Tuhan ingatkan, nak, sampaikan tentang 5 gadis bodoh. Mungkin sudah tahu ya cerita ini. Udah gak asing saudara. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Saya tanya, Tuhan apa sih gadis ini? 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Gadis-gadis ini berbicara tentang orang-orang percaya. Gadis-gadis ini berbicara tentang gerejanya. Jadi orang percaya dan gerejanya itu ada 2 macam. 1, 5 gadis bodoh. 2, 5 gadis bijaksana. 5 gadis bodoh dia abaikan. Dia abaikan pelitanya, mau menyala, mau enggak, mau padam. Masa bodoh saudara. Padahal dia sedang menanti kedatangan Tuhan. Tidak mau pusing dengan rohnya. Pelitanya mau mati, mau hidup, bahasa bodoh saudara. Diabaikan itu. Dilupakan aja begitu. Yang penting diriku sendiri nih. Dia tidak mempersiapkan minyak. Tapi saudara dengar baik-baik. Dia tidak bawa minyak. Dia mengandalkan pelita yang mulai padam. Saat minyak itu mulai habis, dia bingung. Karena dia pelita yang menyala itu yang akan dijemput oleh mempelai. Ketika pelita ini apinya mulai padam, mulai mati, dia nyari minyak ke sono ke sini, dapat nggak? Nggak dapat. Kenapa? Karena dia tidak persiapan, saudara. Karena dia abaikan, dia pikir, wah, nanti juga Tuhan datang, saya akan diangkat sama Tuhan. Hati-hati. Ini kita belajar jangan seperti 5 gadis bodoh. Kita mau belajar apa sih 5 gadis bijaksana. 5 gadis bodoh, akhirnya pelitanya mati, padam, dan kehabisan minyak. Kenapa? Karena dia tidak siap. Dan akhirnya ketika Tuhan datang, dia tidak menjadi mempelai Tuhan. Dia jadi orang yang tertinggal. Mari kita bertanya, uji diri kita. Kita mau katakan, Tuhan, saya orang yang tertinggal, apa yang diangkat? Hati-hati, kita harus belajar, terus dan belajar. Namun yang Tuhan katakan, 5 gadis bijaksana ini, dia siap sedia. Siap apanya? Siap minyaknya. Dia siapkan semuanya. Saat pelitanya mulai padam, apinya mulai padam, minyaknya mulai habis, dia isi lagi. Dia isi lagi, habis, dia isi lagi minyaknya. Kenapa? Karena 5 gadis bijaksana ini membawa persediaan minyak. Udah mempersiapkan semuanya. Itu pun dengan hidup saudara dan saya. Ketika mempelai itu datang, dia berkenan di hati Tuhan. Karena Tuhan melihat pelitanya tetap menyala. Dan dia naik, terangkat bersama dengan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan saudara dan saya? Akhirnya 5 gadis bijaksana itu ikut dengan Tuhan. Hidup ini pilihan, saudara. Seringkali saya mengatakan hidup ini pilihan.
Mana yang mau saudara pilih? 5 gadis bodoh atau 5 gadis bijaksana? Yuk tanya sama diri sendiri. Uji. Mana mau saudara jawab? Pasti saudara jawabnya saya mau menjadi 5 gadis bijaksana. Tapi mari saudara, kalau saudara mau menjadi 5 gadis bijaksana, jaga api Roh Kudus yang Tuhan sudah beri dalam hidup saudara. Jaga hidup kita. Kita menjadi orang-orang percaya yang bersiap. Kita menjadi orang gereja yang bersiap hidup untuk menyambut mempelai, yaitu Yesus Kristus. Ada amin? Maka kita kalau memiliki roh yang menyala-nyala, saat mungkin Tuhan panggil kita pulang, saya percaya yang menyambut saudara siapa? Tuhan Yesus. Oleh sebab itu terus pelihara rohmu. Jaga roh kita, jangan padam. Jangan malas, jangan kendor kerajinanmu. Miliki terus roh di dalam Tuhan. Saudara, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tertinggal. Katakan kiri kananmu, jangan jadi orang yang tertinggal ya. Jangan seperti gadis bodoh ya. Amin. Biarlah kita boleh memiliki hati seperti gadis bijaksana. Bersiap. Tuhan ingatkan dari bulan apa ya? Saya udah masuk di dalam tuntunan. Nak, sampaikan kepada umatku supaya umatku selalu apa? Bersiap. Bersiap apa? Mempersiapkan hidup kita lebih-lebih lagi di dalam Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu terus bangkit, maju terus melayani. Di dalam Imamat 6 ayat 12 dan 13, ini terakhir ayatnya. Sudah kita buka ya. Ini yang Tuhan taruh, Imamat 6 ayat 12 dan 13. Bagaimana kita boleh memiliki roh yang menyala-nyala. Ini contoh saudara. Imamat 6 ayat 12 dan 13. Ya. Kita baca sama-sama ya, 2-3. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga. Artinya api itu harus kita jaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Hati-hati, tadi firman Tuhan. Ya, kita jangan membiarkan api kita padam seperti 5 gadis bodoh. 2, tiap-tiap pagi, imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Apa artinya ini? Ini berbicara tentang bait Allah. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Artinya ini berbicara tentang bait Allah. Bait Allah adalah saudara dan saya sendiri. Karena hidup kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Bait Allah itu berbicara diri kita sendiri. Hidup saudara dan saya. Ayat yang ke-13, yuk kita baca. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Kembali ke ayat 12. Ini diulang lagi saudara. Diulang lagi. Ayat 12. Jangan dibiarkan padam, kata firman Tuhan. Ini imamat itu berbicara tentang hidup saudara dan saya. Bahwa saudara dan saya adalah imamat-imamat yang rajani. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara dan saya, kita harus api itu dijaga dan dipelihara supaya tidak apa saudara? Tidak padam, harus terus menyala. Bu, bagaimana api ini harus terus menyala? Ini firman Tuhan. Tiap-tiap apa saudara? Pagi. Saudara, saya bertanya-tanya. Tiap-tiap pagi. Pagi itu berbicara apa? Tiap pagi itu, saudara, pagi adalah berbicara tentang utama.
harus diutamakan. Jadi saat saudara bangun, buka mata pagi, bangun mesbah. Cari Tuhan, bukan cari kopi. Cari siapa? Cari Tuhan. Banyak memuji, menyembah, membangun mesbah, menyalakan kayu dan korban, mengatur korban bakaran di atasnya, korban puji-pujian, korban penyembahan. Bangun pagi dari artinya saat saudara bangun, hal yang utama yang harus saudara lakukan, kerjakan, bukan cari yang lain. Cari siapa dulu? Cari Tuhan. Amin saudara. Setiap pagi, tiap hari harus ditambah kayu ini supaya tidak padam. Ditambah kayu supaya tidak padam, supaya api ini terus menyala. Dalam arti setiap hari, setiap pagi, anak-anak Tuhan kalau mau rohnya menyala-nyala di dalam Tuhan, bangun mesbahmu. Amin. Katakan kiri kananmu, bangun mesbahmu. Siapa yang suka bangun mesbah? Siapa yang gak pernah berdoa pagi, bangun tidur, bangun aja. Aduh, tapi saya mengajak jemaat Tuhan. Saya sangat terberkati saudara. Mari bangun mesbah doa. Gak cukup satu hari pagi doang, enggak. Kita juga perlu siang hari, ada waktu. Korban itu berbicara apa? Waktu. Korban itu berbicara tenaga. Korban itu berbicara apa? Harta kita. Ya kita juga harus bawa korban bakaran yang kita persembahkan buat Tuhan. Amin saudara. Korban puji-pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Korban hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan. Itu korban kita berikan buat Tuhan. Luar biasa saudara. Artinya setiap pagi kita harus utamakan Tuhan dari segalanya. Kalau engkau pengusaha, doa dulu. Tuhan, aku percaya di dalam nama Yesus. Tuhan, pimpin hari ini, tuntun hari ini. Usahaku diurapi Tuhan. Amin. Libatkan Tuhan di dalamnya. Bangun mesbah. Puji nama Tuhan. Dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Anak-anak Tuhan, saya percaya. Di dalam ayat 13 kita baca yuk. Tadi sudah baca, tapi saya mau saudara baca. Harus di apa? Dijaga supaya api tetap menyala di atas mesbah. Janganlah di apa? Dibiarkan padam. Ayat 13 ini diulang lagi dari tadi. Dari Imamat ayat yang ke-12 sudah dinyatakan. Artinya kalau diulang kembali berarti ini sangat penting buat hidup saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Mari hari ini uji diri kita. Apakah kita mulai kendor kerajinan kita? Apakah kita mulai padam? Apakah kita tidak mengutamakan lagi Tuhan? Apakah kita sudah tidak suka berdoa? Tidak suka melayani? Hati-hati. Jangan padamkan roh kita. Kita siapkan minyak itu di dalam hidup kita dengan puji-pujian, penyembahan. Setiap pagi, setiap hari. Mungkin sehari 3 kali kita memuji menyembah Tuhan. Dengar firman Tuhan. Bergaul dengan orang-orang yang selalu berdoa. Maka engkau akan ke bawah. Transfer, manifestasi. Saya bergaul dengan orang yang berdoa, pasti saya ke bawah doa gak? Kalau saudara bergaul dengan orang yang misalnya main, kumpul-kumpul, foya-foya, pasti saudara ke bawah juga. Tapi kalau kita mau membangun roh, bangun mesbah hidup kita, di keluargamu, di usaha, di bisnis ekonomimu, di pelayananmu, kita bangun mesbah. Jadi gereja yang berdoa, gereja yang memuji menyembah Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang memuji menyembah Tuhan. Ada amin saudara? Maka saya percaya saudara akan dibangkitkan, dibangun, diberkati, dipulihkan, diselamatkan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Kita akan menjadi orang-orang yang terangkat bersama dengan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Di sini ada Ibu Nanaya. Saya terberkati dengan mimpi beliau saudara. Ada lucunya.
Karena beliau nanya sama saya, nggak apa-apa ya Bu ya, saya ceritakan. Dia pagi-pagi datang ke rumah saya, Bu, saya mimpi Bu, saya aneh. Kita naik kereta api, Ibu duduk paling depan di kereta itu. Jemaat GKKI Penabur Benih semuanya ada di dalam kereta itu. Betul Bu? Betul. Tapi saya bingung. Kenapa bingung? Kok kereta nggak di rel jalannya? Dia lihat kereta itu gimana Bu? Naik ke atas, nembus ke atas. Ibu di depan. Ibu tahu nggak? Lucu ya. Di dalam kereta saya sikut-sikutan sama Patriko. Rebutan kursi sama Patriko. Di dalam, tapi udah dalam kereta. Tapi saya lagi naik katanya keretanya. Ibu duduk di depan, naik ke atas. Bukan lurus keretanya, tapi naik kepalanya. Saya ada di kepala kereta itu, naik ke atas semua. Dia bingung, dia tanya sama saya. Puji Tuhan, saya lihat semua jemaat Penabur Benih ada di dalam kereta itu katanya. Tapi saya berebut kursi dengan Patriko. Saya sikut dia. Rebutan kursi. Puji Tuhan, sekarang berdamai ya, jangan berebut lagi. Mati Islam. Saya tanya Tuhan. Makanya ini firman Tuhan, saudara. Tuhan ingatkan suatu saat kita akan naik kereta itu. Bukan kereta yang lurus di rel, tapi naik ke atas. Kenapa naik ke atas? Bukan di bawah aja. Namanya kereta api. Betul nggak? Pasti di rel kereta. Tapi ini kita naik ke atas. Saya percaya kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup saudara dan saya. Amin. Sekalipun kita jemaat Penabur Benih kecil, nggak ada apa-apanya, tapi berharga di mata Tuhan. Penabur Benih ada, itu milik kepunyaan Tuhan. Tuhan yang membangun, Tuhan juga yang memberkati. Dan saya percaya kita semua ada di dalam kereta itu. Amin. Kalau mau tanya, Bu, saya ada kan di kereta itu, tanya Bu Nana ya, nanti beres ibadah. Puji nama Tuhan. Ketika kita memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan, tiba pada waktunya mempelai Kristus datang, saudara dan saya akan diangkat bersama dengan Tuhan. Naik kereta bersama Tuhan Yesus. Kemana? Ke surga. Puji nama Tuhan, saudara. Makanya ini firman Tuhan, sampaikanlah supaya saudara dan saya ada dalam kereta itu bersama dengan Tuhan. Luar biasa. Inilah yang membuat saudara dan saya semakin cinta Tuhan. Kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, bimbingan dan arahan Tuhan. Hidupi kebenaran dalam hidup saudara dan saya. Hidup benar. Gak gampang, tapi kita mau berusaha. Bersiap kata Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala kita. Puji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian. Kekuatan di hidupku. Ayo singer, para imam, WL juga boleh berempat naik di atas. Kita angkat pujian ini. Kita mau berdoa, kita minta Roh Kudus memberi kekuatan yang baru. Anak-anak Tuhan di tempat ini jangan pernah padamkan roh api Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara dan saya. Mari kita menghidupi kehidupan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita terberkati dengan pujian ini. Kekuatan di dalam hidup saudara dan saya hanya kita dapatkan hanya di dalam Yesus. Tidak ada yang lain. Tidak ada tempat yang aman, nyaman di dunia ini. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu datanglah pada Tuhan, berlarilah hanya kepada Tuhan Yesus. Karena Dialah kekuatan yang kita miliki. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalammu, ku dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku malam hari ini Tuhan. Kau teguhkan hatiku. Yes Lord, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Tiada yang mustahil. Katakan aku percaya. Sebab aku percaya. Angkat kedua tangan karena melihat.
Firman yang hidup di dalam hidup saudara. Dia katakan sekali lagi katakan kekuatan di hidupmu. Saya undang bagi berdiri. Angkat kedua tangan pada Bapak Yesus. Buka hatimu. Bangkitkan kembali rohmu. Di dalam nama Yesus. Kau teguhkan hatiku. Kurapatkan apa Yesus. Sebab aku percaya. Amin. Katakan dari hatimu Tuhan. Dia nama Yesus. Karena firman-Mu yang selalu digenapi. Ku percaya, ku percaya Jesus. Kurapatkan Karena firman-Mu sebab ku percaya. Amin. Angkat tangan dan hatimu. Katakan aku percaya. Bukan karena ada firman yang tiada berubah. Aku percaya firman dia dan amin dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kami boleh dibangkitkan, kami boleh dibangun, kami boleh diberkati Tuhan oleh firman-Mu. Kami boleh Tuhan dipulihkan, bahkan kami boleh diselamatkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu kami boleh menjadi mempelai-mempelai-Mu. Urapan mempelai Kristus turun atas kami umat-Mu di tempat ini, maupun yang mengikuti live streaming. Kami boleh menerima Tuhan malam hari ini urapan-Mu yang baru, urapan mempelai-mempelai Kristus di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari Roh Kudus, percaya Tuhan, malam hari ini ada kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Kasih karunia-Mu mengalir dalam hidup kami. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Allahku yang dahsyat, Allahku yang hidup, Allah yang telah mati di kayu salib dan telah menebus setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Kami percaya Tuhan malam hari ini, Tuhan ubahkan kami, baharui kami. Biarlah kami terus memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Engkau. Saudara, saya mendengar suara Tuhan. Tuhan katakan malam hari ini, udah bahaya raya sih. Orang-orang yang memiliki roh yang menyala,
sehingga kita boleh memiliki roh yang lemah lembut, roh yang rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Kita mau lakukan, kita mau kerjakan dalam hidup. Itu adalah bukti tanda bahwa saudara rohmu tidak padam. Punya kerendahan hati kata Tuhan. Inaradana siapa dan siap untuk dibangkitkan, siap untuk dibangun, siap dipulihkan, siap disembuhkan, siap diselamatkan oleh kuasa darah Yesus. Bahkan siap dimateraikan oleh kuasa darah Yesus. Sehingga saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki roh yang menyala. Mari kita uji diri kita malam hari ini, bangkit kembali. Karena kita hidup, kita perlu Tuhan Yesus. Kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dalam keadaan apapun hidup saudara, percayalah, saat engkau mengutamakan Tuhan, engkau akan diutamakan oleh Tuhan. Percayalah, saat engkau membangun mezbah, membawa korban bakaran, engkau akan mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup. Ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu bersyukur, hamba-Mu berterima kasih jemaat umat-Mu di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Tuhan, jamah kami, jamah lawat kami, pulihkan, sembuhkan kami. Dan aku percaya ada perubahan dalam hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang diubahkan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Membawa jiwa-jiwa maju melayani, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membangun mezbah. Karena kami sadar di akhir zaman ini Tuhan, kedatangan-Mu semakin dekat, semakin singkat. Tapi kami percaya, saat kami boleh memiliki roh yang menyala, pelita kami menyala, kami akan seperti 5 gadis bijaksana. Kami akan hidup dalam perkenanan-Mu, dan kami diangkat bersama dengan Engkau menjadi mempelai-mempelai-Mu yang dipilih oleh Tuhan, yang dipercaya oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami mau mengucap syukur buat malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh menerima setiap kami berkat, kemuliaan, urapan ilahi turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan terjadi dalam hidup kami, keselamatan kekal, mahkota kehidupan kami sudah terima di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang percaya bersama saya, sama-sama mau katakan amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan pada hamba-Nya. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya kepada Mbaknya. Sebentar, saya persilahkan duduk dulu. Baik. Sebentar akan persembahan. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur atas segala firman-Mu ya Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan, terus roh kami menyala-nyala ya Tuhan dalam Tuhan. Dan kami berjaga-jaga Tuhan, karena kami tahu Tuhan, waktu-Mu Tuhan sudah sangat-sangat singkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati persembahan ini ya Tuhan. Siapapun yang memberi Tuhan hari ini, Tuhan berkati berlipat kali ganda ya Tuhan. Dan biar Tuhan kami ingat Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang di luar sana berserta kekurangan Tuhan, Tuhan juga berkati Tuhan. Amin, yes. Terima kasih Bapa, tutup bungkus Tuhan, persembahan kuasa dalam Tuhan, biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Kami yang bertugas. Sebaik hatiku ditunjukkan
Saya undang Bu Kristanti untuk doa syafaat. Mari kita sepakat berdoa. Bapa, kami datang kepadamu merendahkan diri. Kami mengakui segenap dosa dan kesalahan Amin, kami, Tuhan. Layakan kami Tuhan, supaya kami dapat menaikkan doa kami dan doa kami boleh sampai kepadamu Tuhan. Ampuni segenap dosa kami, basuh kami dan kuasa darah-Mu ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat GKKI Penabur Benih, khususnya yang saat ini belum sempat datang. Entah mereka sakit, entah mereka sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan, kami berdoa supaya kiranya Engkau akan mengirimkan mereka kembali Tuhan di minggu yang berikut Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, Presiden Jokowi, Wakil Presiden Amin Ma'ruf, serta seluruh jajaran-jajarannya Tuhan. Kami berdoa sebentar lagi Presiden kami akan melepaskan jabatannya kepada penerusnya yang berikutnya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memilihkan bagi kami seorang pemimpin untuk melanjutkan Presiden Jokowi Tuhan. Kiranya Engkau memberikan yang terbaik Tuhan, yang takut akan Engkau Tuhan. Menjelang pemilu ini Tuhan, mari Tuhan Engkau siapkan pemilih-pemilih Tuhan, berikan hikmat Tuhan supaya boleh memilih dengan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin, Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit Tuhan, Ibu Ati Setiawati, ibunya Pendeta Lani Tuhan, mari Tuhan Engkau yang mengerti saat ini kelemahan tubuhnya Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang mengerti Tuhan sedalam-dalamnya jiwanya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan Engkau pulihkan Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau berikan kesehatan yang sempurna Tuhan. Engkau juga yang melawat dia dalam sakitnya Tuhan. Engkau menopang dia, menolong dia, sehingga dia boleh merasakan kasih setiamu Tuhan yang begitu besar. Engkau merangkul dia, menjamah dia dengan kasih-Mu yang dahsyat itu Tuhan. Kami percaya Tuhan hanya Engkau yang sanggup mengerti sedalam-dalamnya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Gina Tuhan. Mari Tuhan Engkau jamah Tuhan, pulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Sebab itu Tuhan, ajar Tuhan supaya Gina boleh senantiasa bersyukur dan senantiasa Tuhan memuliakan nama-Mu di dalam tubuhnya itu Tuhan, sehingga Tuhan Engkau pulihkan, Engkau jamah oleh kuasa bilur Yesus
Gina disembuhkan. Untuk Pak Berti juga Tuhan, kami rindu juga Pak Berti sudah lama tidak ke tempat ini Tuhan, sedang dalam kelemahan tubuh Tuhan. Mari Engkau jamah juga Engkau pulihkan segala sakit penyakitnya Tuhan, karena Engkaulah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Terima kasih Bapa, kami serahkan ketiga saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau sendiri yang menjamah, Engkau beracara, Engkau yang bertindak Tuhan. Kami melakukan bagian kami, silakan Engkau melakukan bagian Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa yang kurang sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari saudara kita mengangkat tangan pada Bapa di surga. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kami ada di tempat ini, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan memelihara, Tuhan menyertai, bahkan Tuhan melindungi, menudungi kami, memberkati kami. Sampai hari ini kami ada, itu semua berkat kasih karunia dan kemurahan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terimalah ucapan syukur kami lewat ibadah kami malam hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Biarlah pujian, pengagungan, penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum, boleh menyenangkan hati Tuhan. Semuanya Tuhan hanya untuk kemuliaan-Mu. Ampuni keterbatasan kami, kekurangan kami Bapa, karena satu hal yang ada dalam hati kami rindu untuk selalu memuji menyembah-Mu. Kami rindu untuk selalu beribadah, untuk selalu dekat intim dengan Engkau. Kami bersyukur buat sore hari ini Bapa, malam hari ini Tuhan. Kami percaya setiap kami yang beribadah di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming, kami menerima berkat dari Tuhan. Mari saudara, angkatlah kedua tanganmu, pulanglah, terimalah berkat, pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di dalam kehidupanmu, keluargamu, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu diberkati Tuhan. Usaha bisnis ekonomimu diberkati Tuhan. Engkau tidak berhemat, tidak kekurangan. Engkau mengalami berkat kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Minyak anggur gandum yang baru Tuhan sudah curahkan dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan menyertai engkau. Tuhan mengutus para malaikatnya untuk melayanimu, bahkan berkemah di rumah-rumahmu, di usaha bisnis ekonomi pelayananmu, keluargamu. Tuhan, aku percaya di dalam nama Yesus, malaikat Tuhan berkemah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada perlindungan tangan kasih kuasa-Mu yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Ada tangan Tuhan yang selalu menyertai, memberkati kami. Ada tangan Tuhan yang membangun, membangkitkan kami, memulihkan kami. Bahkan ada tangan Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, malam hari ini kami sudah menerima berkat-berkat ilahi turun atas setiap kami di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal. Maranatha, kami sambut berkat-Mu dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Mari katakan dari hatimu. Amin Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati kami semua, berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Memperluas daerah ekonomi kami, perluas daerah pelayanan kami, perluas setiap rencana di dalam hidup kami diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan, ada tangan Tuhan, tangan Tuhan yang menyertai kami, melindungi, memagari, membentengi hidup kami, memberkati hidup kami dalam nama Yesus. Aku percaya PHK sakit penyakit tidak dapat mendekat pada kami. Kuasa iblis